Beberapa waktu yang lalu teman saya cerita kalau laptopnya tiba-tiba melambat dan akhirnya tidak bisa boot. Langsung saja saya sarankan untuk sekalian mengganti harddisknya dengan SSD. Setelah menyodorkan beberapa rekomendasi SSD sesuai budget yang disediakan, akhirnya teman saya memilih SSD WD Green 480GB sebagai pengganti harddisknya yang bermasalah. Western Digital adalah pemain lama di dunia SSD. WD Green ini adalah salah satu lini produk SSD SATA yang terkenal dengan harga yang terjangkau, namun tetap menjamin performa dan durabilitas yang bagus di kelasnya. WD Green ini juga diiklankan sebagai SSD dengan penggunaan daya yang rendah, sehingga sangat cocok untuk dipasang di laptop. Dengan penggunaan daya yang rendah, tentu akan membuat baterai laptop semakin irit. Adapun spesifikasi teknis SSD ini adalah antarmuka SATA 3 6 Gbps, sequential read hingga 545 MB per second. Tidak ada informasi TBW, namun SSD ini diklaim memiliki keandalan hingga 1 juta jam. Untuk garansi, SSD ini tercover garansi hingga 3 tahun. Sebelum saya pasang di laptop, terlebih dahulu SSD ini saya tes untuk memastikan bahwa SSD dalam keadaan baik tanpa cacat pabrik. Seperti biasa, ini adalah sebuah SOP ketika kita membeli SSD baru. Sebisa mungkin kita tes dan videokan agar mudah dalam proses klaim garansi. Ketika SSD baru dipasang, tidak akan langsung terdeteksi di Windows Explorer karena SSD masih belum terformat. Untuk menyiapkan SSD baru, kita wajib membuka disk management. Ketika terbuka, maka akan langsung muncul jendela Initialize Disk. Nah, di sini ada satu langkah penting, yaitu memilih partition style. Bagi teman-teman yang laptopnya sudah menggunakan BIOS tipe UEFI, disarankan untuk memilih GPT, apalagi SSD akan digunakan sebagai boot drive. Namun jika SSD hanya digunakan sebagai storage biasa, diperbolehkan untuk memilih MBR sebagai partition style-nya. Diperbolehkan, namun saran saya pilih GPT saja karena partition style ini lebih modern dengan kompatibilitas yang lebih luas daripada MBR. Setelah memilih partition style GPT, maka SSD akan berstatus unallocated dengan size 447,12 GB. Untuk membuat partisi, kita tinggal klik kanan lalu pilih New Simple Volume. Kemudian klik Next saja sambil merem sampai selesai. Setelah terpartisi, barulah SSD muncul di Windows Explorer. Ukuran kosong dari SSD ini adalah 447 GB setelah terpotong sistem sebesar 110 MB. Jika dibandingkan dengan SSD 512 GB, ternyata selisihnya sekitar 29 GB saja. Pada Crystal Disk Info, terlihat kondisi SSD tidak ada yang abnormal, semua dalam kondisi baik. Di sini total write dan read tidak terbaca karena terpasang menggunakan converter. Nah, setelah memastikan kondisi SSD di PC, barulah kemudian SSD saya pasang di laptop. Laptop teman saya ini sudah cukup berumur dengan prosesor AMD A8 7410, RAM 2x4GB DDR3L, dan HDD 500GB. Docking HDD dalam laptop ini menggunakan sistem karet pengencang tanpa baut. Sangat mudah sekali dilepas. Pemasangan SSD juga sangat mudah, tinggal pasang pada karet dan plastik pegangan seperti terlihat di video. Setelah itu pasang kembali pada posisinya. Setelah memastikan semua terpasang, kemudian dilanjutkan dengan memasang cover belakang laptop. Sesuai permintaan teman saya, laptop ini saya install Windows 10 Pro 64-bit yang installernya sudah saya siapkan sebelumnya. Pada proses instalasi ini, semua partisi yang ada di SSD saya hapus supaya menjadi unallocated dan instalasi benar-benar fresh. Tidak seperti menggunakan harddisk, instalasi Windows pada SSD tidak memakan waktu yang lama. Ini tentu saja karena kecepatan baca tulis SSD jauh lebih cepat daripada harddisk. Setelah proses instalasi dan berhasil masuk ke desktop, saya kemudian menginstal driver-driver yang diperlukan. Setelah semuanya beres, saya menyempatkan untuk menguji performa SSD menggunakan Crystal Disk Mark 8. Dan berikut adalah hasilnya. Terlihat kecepatan sequential yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diiklankan. Kemudian yang terakhir, saya mencoba menguji kecepatan boot laptop ini setelah dipasangi SSD. Dan berikut adalah hasilnya.
Cukup 17 detik saja dari pencet tombol power hingga masuk ke desktop. Mantap! Oke teman-teman, demikian video ini. Jika dirasa menarik, silakan pencet tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.